Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutin lagi. Untuk penjelasan terkait risiko, ini udah video part 4 ya. Oke, kemarin tadi kita berhenti di sini. Initial versus repeat engagement. Nah, sekarang adalah related party. Related party ini maksudnya adalah kalau si klien semakin banyak punya transaksi dengan related party itu ini ya, kayak parent atau subsidiary gitu ya, orang tua, perusahaan orang tua atau perusahaan anak. Nah, itu inherent risk-nya akan lebih tinggi karena biasanya kalau transaksi dengan transaksi dengan related party itu lebih mudah untuk disusupi manipulasi seperti itu. Nah, kemudian ada lagi non-routine transaction. Untuk transaksi-transaksi yang tidak rutin atau hanya terjadi di tahun itu saja, atau dia sangat jarang melakukannya, itu biasanya risikonya lebih tinggi karena mungkin aja klien tidak familiar dengan bagaimana pencatatannya, bisa saja dia nanti salah melakukan perhitungan atau pencatatan, atau juga justru yang tidak rutin itu adalah celah untuk dia memasukkan kecurangan-kecurangan di dalamnya. Oke, selanjutnya, judgment required to correctly record account balance and transaction. Ini maksudnya adalah transaksi-transaksi yang membutuhkan judgment di dalamnya. Misalnya, ketika perusahaan mau mencatat atau mencadangkan piutang tak tertagih, itu kan pakai estimasi atau judgment gitu ya. Nah, itu risikonya akan lebih tinggi, ya. Di situ akan ada risiko salah saji yang lebih tinggi. Selain allowance, bisa jadi misalnya kita mengestimasikan residual value of asset atau warranty, garansi seperti itu ya, itu kan semua pakai estimasi. Nah, itu harus hati-hati, kita harus memasang risiko inherent yang lebih tinggi. Kemudian faktor selanjutnya, makeup of the population. Ini maksudnya adalah ketika suatu akun itu mostly gitu ya, dia ada individual item yang dia mendominasi dari populasi. Misalnya account receivable kan terdiri dari piutang itu ya, terdiri dari beberapa piutang ke beberapa customer ya, bisa ratusan, bisa ribuan. Nah, ternyata di klien kita ini misalnya 90% atau 80% itu adalah piutang yang belum tertagih setelah berbulan-bulan gitu. Nah, itu inherent risk-nya akan lebih tinggi gitu ya, karena dia mendominasi seperti itu di populasi itu. Kemudian ada factors related to fraudulent financial reporting. Ini adalah misalnya ada akun-akun yang dia cenderung rawan untuk dilakukan fraud, di situ maka inherent risk-nya akan lebih tinggi, atau di situ kontrolnya nggak mempertimbangkan kontrol, untuk item-item yang kemungkinan mudah disusupi fraud di situ ya. Kemudian factor related misappropriation of asset, atau terkait aset yang gampang dicuri gitu ya. Bisa jadi cash, bisa jadi inventaris perusahaan yang kemungkinan besar di misappropriate ini adalah penyalahgunaan aset ya. Tuh, nah itu inherent risk-nya tinggi di situ. Jadi teman-teman ingat-ingat faktor-faktor ini ketika menentukan inherent risk. Selanjutnya, learning objective 9, discuss the relationship of risk to audit evidence. Sekarang, satu lagi, untuk control risk, ini kan dia nggak dibahas di slide-nya ya. Oke, ada ya control risk. Kita balik dulu. Saya mau balik dulu ke sini. Risiko kontrol itu adalah risiko yang muncul ketika kontrol perusahaan lemah gitu ya. Jadi perusahaan kan pasti punya kontrol, misalnya brankas harus dikunci supaya nggak kecurian, itu namanya kontrol ya. Terus di sini ada IR dikali CR ini, saya mau kasih tahu. IR dikali CR ini hasilnya adalah risk of material misstatement, atau biasa kita sebut ROM gitu ya. Resiko salah saji yang material. Jadi dua combo resiko inherent, resiko bawaan dengan resiko kontrol itu menjadi ROM.
Jadi semakin tinggi dua-duanya, ROM-nya akan semakin tinggi gitu ya. Kalau resiko bawaannya tinggi, resiko kontrolnya tinggi, maka resiko salah sajinya juga akan tinggi. Gitu ya. Oke. Ya, kita kembali lagi ke slide yang tadi. Jadi, apa implikasinya inherent risk ini? Semakin tinggi nanti, biasanya auditor pasti akan mempengaruhi ke jumlah bukti audit ya. Kalau resiko bawaannya tinggi, berarti bukti audit yang harus dikumpulkan oleh auditor akan semakin tinggi juga. Oke. Kemudian staffingnya. Jadi ketika inherent risk tinggi, auditor akan lebih berhati-hati untuk menentukan staff-staffnya atau tim auditnya yang mungkin dia harus ahli di bidang tertentu atau jumlahnya ditambah untuk mengumpulkan bukti yang lebih banyak. Kemudian dia akan menambah review terhadap audit documentation. Punya klien gitu, akan dia review dengan lebih komprehensif. Nah, sekarang ini adalah bagian yang penting banget, teman-teman harus pahamin hubungan antara faktor-faktor yang mempengaruhi resiko terhadap plan evidence ya. Ini tadi faktor-faktor yang mempengaruhi resiko yang tadi kita bahas, yang menentukan AAR, yang menentukan inherent risk gitu ya. Kemudian hubungan antara masing-masing resiko ini. Kalau teman-teman lihat D, direct relationship ini artinya satu arah. Jadi kalau misalnya AAR naik, berarti PDR naik ini ya. Ini kan hubungannya D nih. Acceptable audit risk terhadap plan detection risk itu hubungannya D. Artinya kalau dia naik, ini naik. Tapi kalau I inverse itu kebalikan. Misalnya ini inherent risk itu berkebalikan dengan plan detection risk. Artinya semakin tinggi inherent risk, semakin rendah plan detection risk-nya. Seperti itu. Oke, jadi kayak gitu cara bacanya. Nah, ini sebenarnya pakai logika aja. Kalau teman-teman itu nggak usah dihafal, tapi kalau paham itu pasti nanti gampang jawabnya. Misalnya di sini saya jelasin, control risk-nya tinggi, berarti plan detection risk-nya rendah. Dia berkebalikan. Artinya apa? Ketika resiko kontrol di suatu perusahaan atau klien kita itu tinggi, nanti resiko untuk mendeteksi resiko, ingat nggak tadi PDR itu kan pengertiannya adalah bukti audit yang kita kumpulkan itu gagal untuk membuktikan adanya misstatement gitu ya. Itu berarti akan berkebalikan. Ketika kontrol risk-nya tinggi, berarti kemungkinan bukti audit yang dikumpulkan oleh auditor untuk membuktikan salah saji itu akan rendah ya, kayak gitu. Kemudian antara PDR dengan plan audit evidence itu berkebalikannya sudah saya jelaskan juga tadi. Ketika risikonya rendah, maka bukti yang harus dikumpulkan lebih tinggi gitu ya. Itu cara bacanya. Nih, control risk terhadap bukti audit hubungannya D. Berarti kalau ini naik ya. Ketika risiko kontrol tinggi, artinya si klien lemah nih melakukan kontrol terhadap asetnya atau inventorinya, maka bukti audit yang diperoleh harus lebih banyak gitu ya. Dia segaris kayak gitu. Risiko ini tinggi. Kalau risiko kontrolnya rendah, artinya klien kita sudah efektif nih dalam menjaga aset-asetnya. Berarti kita nggak usah ngumpulin bukti audit banyak-banyak, karena kita sudah lihat klien kita tuh hati-hati gitu. Seperti itu kurang lebih logikanya. Nah, sedangkan acceptable audit risk terhadap bukti audit itu kebalikan, inverse nih di sini ya. Artinya ketika AAR-nya tinggi, maka bukti audit yang harus diperoleh itu tidak sebanyak kalau AAR-nya rendah. Ini juga sudah saya jelaskan tadi sebelumnya di video yang sebelumnya. Oke. Ini hubungan antara faktor yang mempengaruhi resiko to risk and risk to plan evidence terhadap bukti yang direncanakan. Nah, auditor can change the audit to respond to risk. Jadi, ketika kita sudah menilai ini tadi, saya balik dulu. Nah, itu auditor bisa merubah di tengah jalan. Misalnya, dia menemukan bahwa ternyata inherent risk-nya tinggi, jadi saya harus mengumpulkan bukti yang lebih banyak lagi misalnya. Misalnya pertamanya ketika planning dia menentukannya inherent risk rendah, tapi ketika sudah berjalan dia menemukan penemuan baru, temuan audit, dan nanti dia bisa mengejas di sini, bisa ditambah bukti auditnya seperti itu. Kemudian
The engagement may require more experienced staff. Nah, ketika sudah berjalan, engagement pun bisa dia menambah staff. Misalnya, aduh saya harus membutuhkan bukti lebih banyak, berarti staff yang dibutuhkan pun lebih banyak, kayak gitu. The engagement will be reviewed more carefully than usual. Nah, ini juga sama, ketika dia menemukan risiko yang lebih tinggi, maka dia harus lebih hati-hati daripada biasanya. Seperti itu. Nah, kemudian ini adalah risiko audit untuk segmen. Nah, untuk control risk dan inherent risk, risiko kontrol dan risiko bawaan, itu biasanya ditentukan untuk cycle. Jadi dia ditentukan individual ya. Untuk inventory, untuk aset, untuk hutang, itu masing-masing ditentukan control risk dan inherent risk-nya. Sedangkan kalau untuk AAR itu biasanya lebih ke overall auditnya. Oke. Ini it's common to assess inherent and control risk to each balance related audit objective. Jadi menentukan, ini yang tadi saya jelaskan sebelumnya, menentukan control risk dan inherent risk ke masing-masing tujuan audit, dan tidak common allocate materiality to objective. Jadi kalau materiality itu ditentukan untuk semua, tapi kalau untuk inherent dan control risk ditentukan untuk masing-masing tujuan audit. Nah, ini adalah batasan penentuan. Salah satu batasan dalam menentukan risiko itu adalah risiko itu sulit ya sebenarnya, tidak semudah yang tadi saya bilang tinggi rendah itu, tapi pada kenyataannya dia sulit dan sangat-sangat subjektif. Itu kenyataannya ya. Jadi memang dibutuhkan professional judgment banget kalau dalam menentukan risiko. Oke, makanya indikatornya adalah low, high, and medium gitu ya. Tidak ada risiko itu berapa-berapa, tapi indikatornya hanya itu, rendah, sedang, dan tinggi, seperti itu. Oke, seperti inilah kurang lebih contohnya. Jadi ini adalah matriksnya. Misalnya AAR-nya tinggi, inherent risk-nya rendah, control risk rendah, maka plan detection risk-nya tinggi. Ya, karena AAR tinggi, plan detection risk-nya tinggi. Ini kan berbanding lurus, sedangkan ini dengan ini berbanding terbalik. Ingat ya, tadi IR terhadap PDR itu berbanding terbalik. Jadi kalau ini rendah, ini tinggi. Nah, kalau plan detection risk-nya tinggi, maka jumlah bukti audit yang diperlukan rendah. Gitu cara bacanya. Sekarang kita bisa lihat di sini, ini low, 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 maka plan detection risk-nya bisa dibilang medium. Jadi bukti audit yang dibutuhkannya medium. Nah, ini kalau inherent risk-nya tinggi, control risk tinggi, maka plan detection-nya rendah, berarti bukti auditnya tinggi. Seperti itu ya kurang lebih menentukannya. Oke, bisa kita skip. Nah, bagaimana materiality dan risiko itu terkait dan terintegrasi dalam proses audit? Oke, kita sampai lagi. Ini mirip juga sama bagian yang tadi. Ya, di sini ada acceptable audit risk terhadap plan audit evidence. Dia inverse. Kalau AAR tinggi, maka bukti audit yang perlu dikumpulkan sedikit. Kalau inherent risk tinggi, dia ke sini D. Ini tadi kebalik ya. Kalau ini sama inherent risk tinggi, ini berarti tinggi juga. D itu searah, kalau I berkebalikan. Kayak gitu cara bacanya. Kemudian ini ada tolerable misstatement, artinya salah saji yang bisa ditoleransi. Dia berbanding terbalik. Kalau toleransi kita tinggi terhadap salah saji, maka bukti auditnya yang perlu dikumpulkan sedikit saja. Tapi kalau toleransi kita rendah, artinya kita nggak terima nih salah saji, maka bukti auditnya harus lebih banyak. Kayak gitu ya. Oke. Ini tadi sudah revising risk. Jadi auditor bisa merevisi original assessment of the appropriate risk, and the auditor should consider the effect of the revision on evidence requirement without the use of the audit risk model. Intinya, resiko itu bisa direvisi dan nanti bisa mempengaruhi ke prosedur auditnya. Oke, demikian chapter 9. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.